Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Romo Sidik. Selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya, buat sedulur-sedulur di luar sana. Berapa malam hari ini saya kemarin jarang bikin video karena ada kegiatan. Nah, untuk malam ini saya akan memberikan cara ya menghindari dari seseorang yang ingin berbuat zalim kepada kita, yaitu biasa dibilang buhul lah ya, buhul sihir, ataupun kata kerennya ataupun kata yang biasa umumnya itu santet ya. Nah, saya akan bahas masalah buhul ya, fungsi-fungsi buhul itu kepada oleh orang yang ingin menzolim kepada korbannya. Itu fungsinya apa ya? Tidak lain ingin menyakiti ya. Banyak faktor, bisa juga faktor iri, faktor dendam maupun ucapan yang sepantasnya tidak terdengar oleh orang yang ingin menyakiti maupun orang yang disakiti. Nah, yang saya bilang disakiti adalah misalnya si A memberikan ucapan yang tidak enak kepada si B, namun si B menggunakan jasanya si C. Nah, jadi dia melimpahkan suatu masalah yang diucapkan dari si A ini kepada si C untuk si B untuk berbuat zolim kepada si A. Nah, jadi begini, buhul itu adalah suatu media ya. Saya katakan suatu media ini secara pengalaman saya ya. Buat di luar sana yang lebih paham, setidaknya lebih paham ya tentang buhul ya, monggo, ini secara pengalaman saya yang saya dapatkan di luar juga. Nah, buhul itu kan dibagi berbagai macam dengan media-media tertentu. Yang pertama, biasanya seseorang pelaku ini menggunakan, yaitu yang pertama ini lembaran kertas ya. Di situ di lembaran kertas menggunakan ayat-ayat ya, menggunakan ayat-ayat. Saya pun kurang paham ya, sedikitnya kayak ayat Al-Quran ya, ibarat tuh argundul lah misalnya ya. Nah, situ ada juga seperti lempengan. Di situ ada lempengan kuningan, yaitu kayak tembaga juga. Yang jelas tembaga itu fungsinya adalah untuk menarik energi-energi juga ya. Kalau kita pikir secara itu lempengan tembaga kan fungsinya itu mengantarkan, bisa juga mengantarkan suatu daya energi. Nah, di situ adalah biasanya gambar juga, digambar dalam kertas tersebut ya. Ada gambar ular ataupun gambar hewan yang, maaf ya pengomong, itu ada hewan anjing ataupun serigala ataupun ular kobra dan kalajengking biasa itu ya. Nah, itu biasanya pelaku orang yang menggunakan media ini, yang pertama seperti itu, ada gambar huruf Arab, terus ada lempengan kuningan kurang lebih itu 1 cm atau 2 cm, ada tulisan, ada gambar ular, serigala ataupun hewan anjing, dan seperti itulah. Nah, media ini dibagi seperti apa cara pengaplikasian penggunaannya oleh pelaku ya. Yang pertama, si pelaku ini harus mempunyai nama dan foto, alamat ya, nama, foto dan alamat si target, misalnya si siapa yang ingin dizolimi. Nah, nama atau foto ini ya, foto ini ditaruh di dalam kertas buhul tersebut. Lalu si pelaku ini akan memantra atau mengerjakannya dalam beberapa malam ya. Dalam beberapa malam si pelaku ini akan mengerjakan menggunakan media yang cara ke-1 saya bilang tadi. Ini saya pernah menemui seperti ini ya, hal seperti ini dalam saya penanganan pada pasien saya ya. Memang cukup sulit dalam pencariannya. Biasa si pelaku ini menanam di areal pekarangan rumah ataupun di tempat luar. Nah, biasanya pelaku-pelaku seperti ini tergantung dari kemampuan suatu perewangan atau khodam tersebut yang bisa dimanfaatkan kegunaannya, manfaatkan kerjanya untuk menyakiti orang tersebut. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua, biasanya si pelaku ini menggunakan benang
yaitu benang, biasanya benang hitam, benang merah maupun benang putih. Cara bagaimana? Yaitu dia menggunakan, yang cara kedua ini adalah si pelaku-pelaku yang menggunakan buhul, ingin menyantet atau menyakiti, menyihir seseorang, itu menggunakan benang bebas. Biasanya ada 3 warna, merah, putih, dan hitam. Saya juga nggak paham, kebanyakan seperti itu, merah ataupun hitam yang saya temui, yang pernah saya lihat. Nah, di situ menggunakan kain mori. Kain mori ini fungsinya apa? Nah, benang tersebut sama, itu ada fotonya juga. Benang tersebut fungsinya adalah untuk melilit, mengikat suatu foto tersebut, lalu dimasukkan dalam kain mori yang ukurannya sudah ditentukan oleh si pelaku, barulah diikat seperti pocong. Dibikin kain mori tersebut seperti pocong, diikat oleh 3 atau 2 benang tersebut. Yang jelas saya tidak tahu bagaimana pengerjaannya, yang jelas mereka pernah, orang-orang seperti ini mengatakan kepada saya seperti inilah. Nah, yang ketiga ini biasanya menggunakan media seperti barang klinik, contohnya keris, bisa juga keris, ataupun pokoknya entah itu yang berbau dengan barang klinik, mengandung suatu rewangan atau hodam di dalam benda tersebut. Misalnya ya, keris itu mengandung misalnya ada gundurwo. Nah, dari energi ataupun makhluk yang ada di dalam keris tersebut, dimanfaatkanlah energi tersebut untuk menzolimi si target ini. Nah, biasanya sama, dia menggunakan foto dan nama. Dan cara yang keempat ya, yang tadi saya katakan itu cara ketiga. Cara yang keempat biasanya dia menggunakan yaitu foto dan mantra-mantra lah ya. Biasanya ini lebih ya menggunakan doa, tapi saya katakan ini bukan menggunakan doa, yang jelas menggunakan mantra ya. Dalam ucapannya dia menggunakan mantra, entah dia pengerjaannya di malam tertentu. Nah, biasanya menggunakan foto, nama, alamat. Nah, ini pasti yang menggunakan foto secara tidak menggunakan media, biasanya menggunakan foto ini. Itu sama juga, biasanya pengaplikasian afirmasinya mereka itu tergantung dari kemampuan mereka masing-masing ya. Nah, cara yang kelima ini di dalam kulit. Nah, di dalam kulit ini seperti apa? Ya, ini jelas-jelas ya, jelas-jelas ini menggunakan kemampuan jin semua. Terutama yang saya katakan juga, tidak ada suatu puhul, sihir ya, santet itu tidak menggunakan bantuan jin kafir ya. Semua itu menggunakan jin kafir, dan jangan sampai kita ingin mendekati ilmu tersebut dan jauhkan dari keinginan kita ya, jauhkan. Lebih baik kita mencari ilmu yang bisa membantu seseorang, ataupun bagaimana metode cara penyembuhannya, cara agar si korban itu tidak terkena santet, sihir, dan lain-lain. Nah, cara yang kelima ini, cara yang kelima, trik orang yang menggunakan metode ini, yaitu biasanya orang itu mengirimkannya ke target langsung menggunakan media paku, silet, jarum. Nah, di media ini, paku, silet maupun jarum, dia tidak menggunakan jarum yang putih ataupun jarum baru, tidak seperti itu. Dia lebih efektifnya menggunakan jarum karat ataupun silet sudah berkarat dikit, yang penting ada mengandung sudah lecet, ada karat-karat atau kecoklatan. Nah, biasanya media tersebut itu ditaruh di tempat mereka ritual, dan ada foto target, kembang, umber ampe, dan seperti yang media tadi untuk menzolimi masuk ke dalam kulit. Nah, seperti paku, jarum, dan silet ini tentunya ya udah pasti masuk ke dalam kulit target. Nah, ketika diobatin oleh medis ternyata tidak ada, biasanya di ronsen itu kelihatan, karena barang ini kan mengandung metal ataupun besi. Nah, begitu di ronsen biasanya ada di dalam tubuh. Namun ketika dia berobat kesana kesini nggak sembuh-sembuh ya, saya sarankan biasanya boleh ruqyah ataupun kepada ahli spiritual atau orang yang paham tentang ilmu supranatural, agar barang yang ada di dalam tubuh target atau diri kita, tubuh pasien itu bisa terangkat dan keluar dari tubuh orang tersebut. Nah, menggunakan yang saya katakan dengan cara-cara yang saya katakan tadi, cara-cara seseorang ini menzolimi,
dari poin 1 ke poin 5 itu kan suatu tidak kebenaran. Nah, saya katakan itu suatu ketidakbenaran, jangan diikuti, jangan dicontoh. Hal ini hanya suatu pemahaman agar kita juga paham. Saya memberikan suatu masukan. Nah, terus bagaimana cara kita tidak terkena sihir, santet ataupun buhul ya? Yang pertama yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara dengan cara bagaimana? Yang pertama kita yang bagi muslim ya, kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun kecuali diri kita sendiri yang harus menjalankan, dan kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berikhtiar juga. Tidak sedikit ya, saya tidak merendahkan suatu siapapun, namun pernah saya mengobatin waktu di Medan ya. Saya berangkat ke Medan ya. Orang ini saya katakan ilmunya, agamanya sangat kuat, namun entah kenapa orang yang lebih tinggi keimanannya malah terkena buhul tersebut, terkena sihir lah ya. Nah, karena kenapa? Biasanya orang seperti ini tidak percaya, walaupun dia paham ilmunya, ilmu agamanya, namun dia tidak percaya bahwa barang itu tuh ada sesuai dengan surat Al-Falaq ya. Itu nggak salah, nomor 2 ayat 2 itu nggak salah, ayat 2 yang berbunyi begini, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi kita seharusnya harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa aja, yang jelas dengan cara-cara yang ada di Al-Qur'an ya. Hal-hal yang kebaikan kepada diri kita, yaitu dari kejahatan makhluk yang diciptakan Allah, yaitu bisa juga kita dizolimi oleh makhluk-makhluk seperti jin maupun manusia. Nah, dia katakan dalam surah Al-Falaq, min syarri ma khalaq, itu seperti itu. Kita harus berlindung dari ayat-ayat Allah, dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jelas, jangan jauh-jauh, jangan bangsa jin aja, manusia aja ada yang ingin berbuat zalim kepada sesama, apalagi makhluk jin yang diciptakan Allah yang ingin sampai hari kiamat itu ingin menggoda kaum Adam ataupun Hawa. Itu udah jelas-jelas. Nah, jadi begini, untuk membackup diri kita agar terjauh, agar terhindar dari suatu buhul, sihir maupun santet, biasanya saya memberikan kepada diri saya pribadi, baik orang dekat saya, keluarga saya, istri saya, anak saya maupun orang sekeliling saya, yaitu menggunakan surat Al-Falaq. Yaitu surat Al-Falaq itu mempunyai 5 ayat, itu sangat simpel, tidak ada 1 menit dalam membacanya. Yang seperti saya katakan tadi, yaitu ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, yaitu artinya itu katakan aku berlindung kepada Tuhan yang katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, yaitu arti dari qul a'udzu birabbil falaq ya. Di sini saya membaca di Quran Islami, bukan berarti saya tidak hafal surat Al-Falaq, namun saya membaca dengan artinya ya, seperti ini ya, seperti ini, tidak jelas ya. Seperti artinya. Yang ayat kedua ya, min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan makhluk yang diciptakan, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah itu kan seperti manusia, jin, burung dan lain-lain, hewan. Itu ya kita nggak usah lari ke hewan lah ya, lari ke makhluk aja. Misalnya makhluk seperti manusia itu kan ada yang berbuat baik maupun berbuat jahat, begitu dengan bangsa jin juga, itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang muslim, ada yang kafir. Nah begitu. Terus ayat ketiga, wa min syarril ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah ayat keempat, wa min syarrin naffasyati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan yang penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Yaitu ya, ayat keempat ini berbunyi gini, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Seperti yang saya tadi bilang,
pelaku yang menggunakan buhul ini biasanya yang saya bilang seperti itu tadi, menggunakan benang, menggunakan ya ini aja, menggunakan benang maupun kain. Biasa foto-foto target itu diikat pakai benang tersebut, yaitu menggunakan tali ya, menggunakan tali ini sebenarnya pakai benang ya, dan kain mori. Kain mori biasanya dia menggunakan entah 2 jengkal atau 3 jengkal itu diikat di talinya, di fotonya, dan lalu ditiupkan di buhul-buhul talinya ya, seperti saya katakan tadi. Nah, ayat kelima, wa min syarri hasyidin idza hasyad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, yang seperti video awal saya tadi, seseorang yang ingin menzalimi kita bukan berarti dia ada rasa benci ataupun rasa tidak suka dengan saya. Biasa dengan kita, dengan orang lain dan lain-lainnya, biasanya itu faktor entah iri, entah itu faktor pekerjaan, jelas itu menimbulkan rasa iri dengki. Nah, ini bisa diartikan dengan ayat kelima di surat Al-Falaq, yaitu dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dengki itu kan biasanya orang tersebut tidak suka melihat kita senang, orang tersebut tidak suka melihat kita kaya. Nah, di ayat kelima itu kurang lebih seperti itu, dan kita harus berlindung kepada ayat-ayat Allah. Nah, di surat Al-Falaq ini biasa saya gunakan ketika kita mau tidur, kita berwudu. Misal kita tidur sama istri, yang penting kita niatkan kita berwudu untuk bersuci. Ketika kita sudah berwudu, kita baca kita baca doa tidur ya. Setelah baca doa tidur, kita backup doa tubuh kita menggunakan surat Al-Falaq ini, yaitu cara afirmasi. Kita duduk ya sebentar, baca Al-Fatihah sekali, diniatkan, ya Allah, dengan lantaran surat Al-Falaq ini saya membaca, bukan sekedar membaca ya, saya membaca bukan sekedar membaca, namun saya membaca surat Al-Falaq ini demi keselamatan jiwa dan raga saya ya. Itu untuk diri kita pribadi, namun kita bisa berikan kepada anak kita maupun istri kita agar kita tetap berlindung. Nah, seperti ayat yang saya katakan tadi, untuk menjaga jiwa dan raga saya, seperti ayat keempat itu, dan saya seperti ayat keempat dijelaskan seperti ini, yang wa min syarrin nafasyati fil 'uqad, yaitu dan dari kejahatan perempuan-perempuan dan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, kita baca surah Al-Falaq itu dengan cara tarik nafas. Ketika sudah tarik nafas, tangan di tengah depan dada, baca surat Al-Falaq itu boleh sekali ataupun 3 kali dengan cara tahan nafas. Lalu setelah selesai tahan nafas, kita tiupkan di bagian telapak tangan kita, baru diusapkan seluruh badan kita. Insya Allah, jika kita niatnya memang untuk perlindungan badan kita agar selamat, agar dijauhkan dari segala hal-hal yang berbau metafisik ataupun supranatural yang berbau menzolimi dengan cara buhul sihir ya, kita bisa istiqomahkan aja surat Al-Falaq tersebut. Insya Allah, jika kita yakin kita masih berbuat baik, sering bersedekah juga, insya Allah lah ya, suatu kebaikan akan kembali kebaikan juga. Nah, buat teman-teman, silahkan diamalkan. Buat sedulur yang di luar sana, mengamalkan mantra apa tidak perlu susah-susah, bisa dengan suatu perisai, khususnya orang muslim ya, muslim baik yang laki maupun perempuan ya, bisa gunakan cara ini. Dan apabila kita makan di tempat orang yang ya bisa bilang tempat rekan kerja yang kurang selama ini tidak baik dengan kita, selalu menzolimi, ataupun biasanya dia, jika orang itu memang ingin menusuk kita terus dengan cara niatnya buruk, kita bisa, apabila di tempat kantor kita ada makanan yang diberikan dari dia, memang dia berikan satu meja di ruang kantor kita, kita jangan lupa ketika ingin memakan makanan tersebut diniatkan, ya Allah, dengan surat Al-Falaq ini, jika makanan ini ada mengandung buhul ataupun sihir dan lain-lain, hancurkan. Tarik nafas dalam hati sebelum makan ya, misalnya tarik nafas dalam hati, yang intinya jangan dilihat orang ya, ya boleh lah, yang penting dilihat satu kantor teman, yang penting nggak usah kelihatan sama sekali. Maksudnya caranya kita membaca ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim,
tahan napas baca surah Al-Falaq dengan cara misalnya makanan itu, kita kan tidak bisa melihat ya makanan itu secara kasat mata dikasih mantra apa, itu tidak bisa. Beda dengan secara nyata, rasa apa sih, asin atau manis atau asam itu bisa kita cicipi. Namun jika makanan itu diberi mantra, itu tidak bisa kita rasa dengan penglihatan, kecuali seseorang itu mempunyai kemampuan supranatural, mempunyai kekuatan batin yang kuat lah ya, ataupun mempunyai tubuhnya punya kodam atau perewangan, biasanya itu bisa merasakan makanan itu ada energi apa. Namun bagi yang awam bisa menggunakan cara saya, itu dengan tarik nafas, niatkan untuk menghancurkan suatu energi negatif jika ada di makanan tersebut. Tarik nafas, baca surat Al-Falaqnya, baru lalu tiupkan, lalu baca doa makannya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana sampai selesai, lalu makan. Insya Allah siapapun yang menzolimi orang yang mengamalkan surat Al-Falaq, dia akan hancur lagi. Dan intinya jangan sampai masuk ke tubuh kita. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan dan memberikan suatu pengetahuan, dan ilmu yang saya berikan yaitu dengan amalan tersebut bisa berguna buat teman-teman di luar sana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.